Atau siapa pelatih Manchester United sekarang, siapa pelatih Manchester City. Jadi ada kebutuhan pasarnya, kita nggak akan kehabisan tentang produk-produk question ini teman-teman sekalian. Kata kunci berhubungan tentang question. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya berbagi dan juga menjawab sebuah pertanyaan Mas Didik, apakah benar SEO is dead? SEO itu sudah mati dan juga tidak berkembang di era serba cepat seperti ini. Maka apa jawaban saya? Maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Oke, baik teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel YouTube saya, silakan klik tombol subscribe-nya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan apa-apa yang saya sampaikan tentang SEO, YouTube, AdSense, podcast, bisnis online dan lain sebagainya. Oke, ini menarik ya teman-teman sekalian. Ada pertanyaan Mas Didik, apakah SEO is dead? SEO itu sudah mati atau tidak sih sebenarnya ya? Nah, jadi begini teman-teman sekalian. Jadi teman-teman harus tahu ngerti pola dan fundamental yang sering banget saya sampaikan ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini teman-teman sekalian. Misalnya ya, jadi kalau kita berbicara tentang SEO ya, nah, ini bagi teman-teman yang belum paham tentang SEO nanti bisa tonton dulu ya. SEO itu apa? Search Engine Optimization ya, di mana nama kita bisa ditemukan di search engine ya, di mana produk kita bisa kita ketemukan di search engine, di mesin pencari ya. Nah, maka apakah ini sudah mati Mas Didik ya, istilahnya dead ya gitu ya, apakah ini sudah mati gitu kan, SEO itu sudah mati atau belum? Nah, maka teman-teman perhatikan ya, tujuan teman-teman belajar SEO itu apa ya, tujuannya apa dulu dan produknya apa dulu. Maka kalau saya mengatakan sih, kita lihat dulu produknya apa dulu nih. Kita mulai dari riset ya, ini mulai dari riset nih. Nah, riset. Maka yang perlu teman-teman lihat ya, dari riset ini kan kita bermain di wilayah kata kunci ya, bermain di wilayah kata kunci. Nah, di kata kunci sendiri teman-teman nanti bisa menemukan seperti ini. Apa itu? Pertama adalah kata kunci jualan ya. Maka SEO itu kalau tujuan kita jualan apa dulu? Nah, SEO itu ada produk, ada 3 yang bisa teman-teman jual. Apa itu Mas Didik? Pertama adalah produk fisik ya. Produk fisik itu kayak jual baju, jual celana, jual sepatu. Nah, kalau itu mungkin kita bisa kalah sama marketplace ya teman-teman sekalian. Teman-teman bisa lihat nih, kalau kita jualan produk fisik, tentu yang bermain lebih banyak di sana adalah marketplace. Kemudian yang kedua adalah kita bermain di produk jasa nih teman-teman sekalian ya, jasa pembuatan website, jasa cuci sofa ya. Cara melihatnya gimana Mas Didik? Cara melihatnya teman-teman bisa cek di sini ya, ketik aja di sini nanti jasa spasi Jogja misalnya ya, atau jasa spasi A, jasa angkut, jasa spasi B, jasa bersih rumah, bangun rumah, bersih kos, C, jasa cleaning service, D, jasa desain grafis, desain logo, desain interior, desain rumah, digital marketing ya, dan lain sebagainya, desain interior. Dan ini kalau teman-teman tahu, ini produknya termasuk mahal ini. Kenapa bisa muncul di Google? Karena ada yang mencari. Kalau ada yang mencari, menunjukkan SEO masih ada. Saya ulangi sekali lagi, kalau suggestnya ada dan masih muncul di Google, berarti masih ada yang mencari. Kalau masih ada yang mencari, membuktikan berarti SEO masih ada. Itu produk jasa teman-teman. Tapi kalau produk jasa, orang rata-rata nyariknya dari Google ya, produk jasa. Kemudian yang ketiga apa? Produk digital ya, produk digital ya. Kalau teman-teman misalnya nyari jasa pembuatan software, itu ya produk digital tuh ya. Atau kursus online ya, kursus online bersertifikat, kursus online bahasa Inggris, produk digital ya. E-course, produk digital. E-course Google Ads, produk digital. E-course TikTok, produk digital ya. Dan masih banyak lainnya yang teman-teman bisa pahami sehingga teman-teman tahu, oh ternyata ya SEO itu masih ada ya, masih ada. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah kalau kita ngomongin kata kunci ya, teman-teman harus tahu juga ini juga terbagi menjadi 3 ya. Apa tadi? Jualan yang pertama. Yang kedua adalah informasi ya. Teman-teman bisa cek di sini informasi mana yang paling cepat. Contoh misalnya kemarin masalah Virgoun
Nah, Firgaun istri, Firgaun dan istri, Firgaun mu'alaf, Firgaun lagu, Firgaun cerai, dan lain sebagainya. Ini adalah produk informasi atau kata kunci yang berhubungan tentang informasi. Atau Manchester City versus Arsenal kemarin ya, Arsenal. Nah ya, Arsenal 2023. Ya teman-teman bisa lihat di situ ya. Ini pembahasannya tuh. Ya tuh ada dari sini ya, Manchester City, Arsenal dari Liga Inggris, poin Liga Inggris terbaru dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Artinya ini informasi, atau teman-teman bisa cari di sini cara menjadi anime, cara menjadi pintar, cara menjadi TikTok affiliate, cara menjadi hacker. Nah, kalimat-kalimat cara, tips, tips, kemudian harga. Itu bagian dari informasi. Ya, dan ingat teman-teman sekalian, ini informasi ini termasuk besar. Ya, kalau kita berbicara tentang bagaimana kata kunci informasi ini, ya tentu akan bisa mendapatkan traffic yang lumayan besar. Apalagi teman-teman kemarin bahas keutamaan puasa Syawal, ya, keutamaan silaturahmi, ya, keutamaan Zulhijjah, ya, Zulqa'dah, ya, bentar lagi macam-macam ya, puasa Arafah, bentar lagi ada puasa Arafah dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari informasi. Nah, yang ketiga adalah kata kunci ini bisa bermain di wilayah apa? Bisa bermain di wilayah question atau pertanyaan. Ya, kalau teman-teman misalnya ngecek yaitu bagaimana, ya tulis ini bagaimana gitu kan, bagaimana cara. Nah, kalimat-kalimat bagaimana ini bagian dari kata kunci yang berhubungan tentang question atau pertanyaan. Atau siapa pelatih Manchester United sekarang? Siapa pelatih Manchester City? Jadi ada kebutuhan pasarnya, kita nggak akan kehabisan tentang produk-produk question ini teman-teman sekalian. Kata kunci yang berhubungan tentang question atau pertanyaan. Ya, nah itu kita baru ngomongin riset ya teman-teman sekalian. Apalagi on page. Ya, maka teman-teman bisa lihat di sini kenapa orang ya ketika nembak siapakah pakar, siapakah dan lain sebagainya. Atau misalnya teman-teman bisa cek di YouTube juga. Ini bagian dari SEO juga, belajar SEO pemula, belajar SEO dari nol. Teman-teman cek belajar SEO dari nol, muncul video saya nomor 1 ya, ini ad ya. Oke, kemudian belajar SEO Shopee. Teman-teman bisa lihat di sini ada kebutuhan pasarnya, muncul lagi video saya. Kemudian belajar SEO WordPress, kita klik, muncul lagi video saya. Atau teman-teman belajar SEO blogger, teman-teman bisa cek, muncul lagi video saya. Tidak akan mungkin kejadian posisi 1 kalau seandainya tidak ada SEO. Oke? Jadi teman-teman bisa ngambil situ. Kok bisa video Mas Didik muncul semua? Yaitu karena ada kaidah SEO di sana. Yaitu karena ada faktor-faktor SEO di sana. Artinya menunjukkan SEO tidak mati. Itu kesimpulan saya teman-teman sekalian. Oke, jadi kalau ada yang bertanya SEO apakah sudah mati, maka tentu saya tegas akan menjawab SEO belum mati. Buktinya saya bisa membuktikan SEO masih ada. Jadi dalam SEO tidak ada benar salah, tapi ada pembuktian. Kalau terbukti berarti bagian dari SEO. Kalau tidak terbukti berarti bukan bagian SEO, bukan benar salah teman-teman sekalian. Ya, itu selalu saya tegaskan. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Selamat berlebaran. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.